keselamatan. Itu Muhammad sendiri aja berkata, ya kalau Muhammad yang dibangga-banggakan aja tidak selamat, kenapa kita harus mengikuti? Sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuma selamat dari kematian, tetapi dia memberikan kehidupan. Dialah sang juru selamat. Jadi tidak ada alasan menyembah bangkai yang mati di dalam kubur. Lebih baik kita menyembah Allah yang hidup, yang kembali ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar lapor-melapor teman-teman. Ini benar-benar lagi viral ya. Lagi jadi bola salju yang sedang menggelinding. Apakah akan membesar atau tidak? Kita tunggu, kita lihat teman-teman ya. Tetapi ada beberapa hal yang cukup menarik. Nama Logika dan juga Lina Wijaya tiba-tiba viral. Tiba-tiba santer disebutkan. Lantaran dikabarkan, ya ini masih kabar karena belum realita, di mana dikatakan bahwa Lina Wijaya dan Logika akan menjadi saksi untuk pelaporan Bang Zuma dan juga Unirifa. Saya nggak tahu ya untuk dua-duanya atau nanti akan ada perubahan, tetapi kabar yang kita dengar, saksi yang dimajukan untuk pelaporan Bang Zuma itu adalah Lina Wijaya dan Logika. Dan ini cukup menarik teman-teman. Cukup menarik kalau kita membahas dua nama ini. Kenapa saya bilang menarik? Yang pertama, ya, yang teman-teman harus ketahui bahwa Logika ini adalah pelaku, ya, pelaku dari penginjak Bible, dan itu sempat viral, sempat benar-benar menghebohkan. Walaupun sebagian teman-teman Kristen mengatakan kami sudah maafkan dia, terutama dari Laskar Polycarpus, yang bilang udah kita maafkan dia karena dia mau menyerang Bang Zuma, karena dia mau menghujat apologet, karena dia menyerang iman Islam, nggak apa-apa, didukung. Kan begitu. Banyak yang seperti itu. Banyak yang memaafkan Logika lantaran hal tersebut. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah orang ini yang memaafkan Logika mewakili seluruh orang Kristen? Mereka mewakili nggak seluruh orang Kristen? Karena apa yang dilakukan Logika itu delik umum. Delik umum, siapapun bisa melaporkan. Apalagi yang dilakukan Logika itu berpotensi menimbulkan chaos, menimbulkan permusuhan antar agama. Jadi yang melaporkan itu nggak melulu harus orang Kristen, harus orang Islam, atau siapapun. Nggak melulu harus agama. Karena yang melaporkan itu mewakili rakyat Indonesia yang terluka karena ada upaya dari seorang Logika untuk merusak toleransi. Ini yang teman-teman harus ketahui dulu. Ya, ini deliknya umum. Siapapun bisa melaporkan atas nama menjaga toleransi umat beragama di Indonesia. Terus yang kedua, kalau kita mengaca kepada Lina Wijaya, ya, kalau kita melihat siapa itu Lina Wijaya, kan ini cukup menarik. Di mana mungkin sebagian teman-teman, terutama penonton saya, itu sebagian sudah tahu. Pasti sudah sangat tahu Lina Wijaya ini. Bagaimana dia dulunya pernah menjadi mualaf selama 3 bulan, pernah jadi mualaf 3 bulan, supaya dapat title murtadin. Bagaimana dia mengambil uang donasi untuk para murtadin-murtadin. Itu juga sudah dibahas oleh Sofiatul, ya, oleh Dewi Bulan, ya, terus juga channel-channel sebelah, Pak Bom Bom, Elia Miron, ya. Elia Miron juga pernah bongkar siapa itu Lina Wijaya. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu, terutama teman-teman yang baru ngikut dunia diskusi ini setelah viral yang beginian, setelah viral melapor-melapor ini, nah ini supaya kalian tahu. Saya berikan informasi, siapa itu Logika, siapa itu Lina Wijaya, dengan bukti. Jadi kita bukan asal ngomong, kita tunjukkan buktinya. Nanti saya akan putarkan bukti siapa itu Lina Wijaya, siapa itu Logika, dan bagaimana pandangan para Polycarpus terhadap Lina Wijaya. Ini pandangan Polycarpus, bukan dari pihak Muslim ya, tapi pandangan Polycarpus, internal Polycarpus. Biar teman-teman tahu. Dan untuk pelaporan Bang Zuma, itu kan dikatakan karena Bang Zuma membakar sebuah kaos ya, kalau kita baca beritanya, membakar sebuah kaos yang ada tulisan Bible-nya. Salah satu ayat yang ada di Bible.
Dan itu terjadi karena Lina Wijaya melakukan penginjilan di tempat umat muslim sedang melakukan acara. Dia membagi-bagi, ya, membagi-bagi brosur, ya, dia punya baju dan sebagainya. Jadi ini adalah tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lina Wijaya. Jelas itu pelanggaran hukum, teman-teman. Mengajak orang yang sudah beragama untuk ikut agamanya, bahkan sampai membagi-bagi brosur dan sebagainya, itu dilarang oleh undang-undang negara kita. Jadi Lina Wijaya itu datang, teman-teman. Dan saya rasa kalian sudah tahu ya, bagaimana dia menyelinap masuk, datang, terus menawarkan agama kepada saudara-saudara muslim yang ada di sana. Itu mengejutkan sekali. Jadi memang dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang misionaris gitu ya. Padahal dia Polycardos, bukan misionaris. Dia Polycardos. Tapi supaya kelihatan wah, supaya Laskar Polycardos senang kan, wah hebat Lina Wijaya, bisa langsung datang ke tempat, ke jantung pertahanan kan begitu. Inilah saya bilang tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu, tindakan-tindakan provokatif, ya, tindakan-tindakan yang seharusnya dihindari lah, kan begitu. Tetapi saya harus tampilkan dulu ini teman-teman, supaya khalayak ramai, orang-orang di luar sana mengenal siapa itu Logika, siapa itu Lina Wijaya yang sedang viral, sedang sering disebutkan saat ini. Ya, saya tunjukkan dulu siapa itu mereka berdua. Keselamatan. Itu Muhammad sendiri aja berkata, ya kalau Muhammad yang dibangga-banggakan aja tidak selamat, kenapa kita harus mengikuti? Sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuma selamat dari kematian, tetapi dia memberikan kehidupan. Dialah sang juru selamat. Jadi tidak ada alasan menyembah bangkai yang mati di dalam kubur. Lebih baik kita menyembah Allah yang hidup, yang kembali ke surga. Nah itu. Silakan. Bukan apalagi ini, Bu. pertanyaannya. Bukan terbelit hutang. Kamu Islam atau Kristen? Ibu bukan murtad, memilih murtad. Alex, kamu Islam atau Kristen? Ya. Ibu memilih Kamu Islam murtad atau Kristen? bukannya. Kamu Islam bukannya atau terbelit Kristen? hutang. Kenapa? Halo, kamu Terbelit Islam atau hutang. Kristen? Kenapa Ayo jadi ngaku. ketakutan? Kamu ditanya, kamu malu ya jadi orang Islamnya? Ditanya Terbelit aja nggak hutang, berani ya. ngaku ya? Kamu Terbelit ditanya hutang. kenapa Bener nggak, malu? Bu? Nah, saya tanya kamu dulu Islam atau Kristen, baru saya jawab. Kenapa kamu malu dengan Muhammad yang Ya sesat itu? nanya. Malu ya. Saya tanya duluan. Saya justru tanya kamu duluan. Saya nanya duluan, Kamu Bu. Islam atau Kristen? Ya kalau kamu nggak ada Terbelit kepentingan, hutang, kalau kamu malu mengakui agamamu, mending kamu turun. Oh, sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu hanya tradisi atau liturgi. Sama aja NU sama Muhammadiyah itu kan beda. Apalagi kalian membenci Sunni, membenci Syiah dan lain-lain. Nah, itu sama, beda-beda seperti itu aja. Tetapi tetap menggunakan Al-Qur'an toh, tetapi tetap menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala toh, tetapi tetap menganggap Muhammad toh. Nah, seperti itu aja. Silakan. Tapi cara berdoanya itu gimana ya? Apa sama ya? Ya masing-masing berdasarkan tradisi ya, berdasarkan tradisi. Ada yang menggunakan tradisi kayak ortodok, Katolik, biarkan. Tetapi bukan ritual atau tradisi dalam iman Kristen yang membawa orang selamat. Yang membawa orang selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan ritual, bukan budaya. Silakan, ada lagi? Nah, maksudnya Tritunggal itu gimana ya, Mbak ya? Ya, Tritunggal itu Allah yang satu, Allah yang esa. Ya, itu jawabannya. Karena orang Islam diceritakan Tritunggal, sedangkan dirinya sendiri tidak mengerti keselamatan, itu percuma. Ya, itu aja jawaban saya tentang Tritunggal. Itu adalah Allah yang esa. Ya, esa itu bukan sebiji. Esa itu adalah satu kesatuan. Silakan. Ya Mbak, makasih Mbak, udah jelas. Ya, sama-sama. Ya, saya akan menjawab singkat-singkat saja teman-teman, karena terkadang pertanyaan mereka tidak berujung pangkal, hanya untuk sekedar tanya, tidak karu-karuan. Thank you. Joget dong, joget. Oke guys, put your hands up in the air guys. Kita panggilkan bintang tamu kita, Bu Sofi.
Bulan madu dia dan babu, hanya kita berdua. Berpergok sama Hafsa, lalu turunlah ayat. Apa ayatnya, Bu? Bulan madu bersama babu. Ibu Dewi Bulan, Mami Debe. Nah, kalian udah lihat thumbnailnya ya? Kalian udah tahu dong, ini kita mau ngomongin siapa? Ya kan? Nah, ini berbicara soal ada seorang apologet perempuan, ya. Seorang apologet perempuan yang bermain dua kaki. Ya. Yang satu dia bela Kristen, satu lagi dia bela sebelah. Ini harus waspada nih. Saya bukannya iri sama orang, enggak ya. Tanpa ada personal feeling sama dia ya. Cuma gini, soal kalau apologi kekristenan dengan standar kaki seperti ini berbahaya sekali. Orang seperti ini berbahaya. Dia bisa menjadi duri dalam daging, ya, bisa minta informasi semua apologet, minta dana kiri kanan atas nama penginjilan. Ini yang berbahaya. Ya. Orang seperti ini disarankan sebaiknya tidak usah ada dalam kekristenan. Tidak usah ada orang seperti ini sebenarnya. Nah, jadi kita udah tahu nama dia siapa ya. Anda bisa lihat yang di layar Anda itu yang nomor 4. Ya, Evi Herlina Simpan. Ya, ini adalah formulir pelayanan bimbingan ikrar syahadat. Itu di Masjid Istiqlal tanggal 9 sampai 16 Agustus 2022. Nah, yang nomor 4 itu adalah Evi Herlina Simpan, orang Kristen. Nah, inilah orang yang kita maksud. Yang ada di thumbnail. Anda tahu sendiri ya, siapa yang ada di thumbnail ya. Ya, sebenarnya kita sudah menerima keluhan udah lama ya. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Ya, saya dan gugat ini harus ekstra hati-hati. Karena korbannya sudah banyak dan keluar duit sudah puluhan juta. Ya, bahkan korban terakhir itu ya akhirnya jadi mu'alaf lagi, ya kan? Akhirnya kembali ke Islam ya. Itu karena donasi untuk dia pun dia catut ya. Donasi terbesar kayaknya donasi yang saya tahu ya, yang terbesar itu yang habis dimakan dia, yang kena korban itu dari Al Hayat ya. Saya sebutkan saja nominalnya 15 juta rupiah ya. Nah, seharusnya 15 juta itu kan harusnya dia pakai untuk bayar hutang dong. Ya kan, buat apa namanya? Buat bayar kontrakannya yang katanya 2 tahun ya, Gat. Nunggak ya, Gat. Ya. Iya. Informasi yang saya dapat juga begitu. Dia nunggak kontrakan itu 2 tahun, Bu. Ya. Itu yang saya tahu. Tetapi malah dipakai untuk kemana? Jalan-jalan ke Singapura. Jalan-jalan ke Singapura, ke sini ke sono, ya kan? Gaya-gayaan, rumah masih ngontrak. Iya. Belum bayar 2 tahun. Utang setumpuk. Yang gue bingung akunya janda, tapi yang gue denger juga dari orang yang pernah tinggal sama dia ya, dia tuh kumpul kebo. Makanya ini agak seliuran nih, hati-hati sama orang ini. Gitu. Dari kesaksiannya nggak cocok dengan bukti yang kita punya, ya. Dia kalau kemana-mana itu bawa-bawa nama Elia Myron. Artinya gini, dia selalu bilang, oh saya ini maknya Elia Myron. Elia Myron, dia juga ngomong sama aku, si Lina juga ngomong sama aku,
Elia tinggal di rumah aku loh Bu, gitu. Saya cuma bilang, oh iya, gitu aja. Dan dia ngakunya itu 6 bulan si Elia Myron tinggal di rumahnya si LW ini, tapi dari pengakuan Elia sendiri hanya seminggu, ya. Nyatutnya banyak banget ya, seminggu terus sampai 6 bulan, ya. Korban lainnya lagi itu Bang Fadil dari mana Gat? Gue lupa deh. Yang ditinggalin sama itu loh, yang gereja Betawi itu loh. Oh iya, Fadil Mulia kali ya maksudnya ya. Iya, Fadilah Mulia. Iya iya. Lagi nge itu. Gereja Murtadin, namanya apa yang ditinggalin sama itu loh? Aduh, gue namanya lupa samanya. Fokus, ya benar. Iya, Ibu Dila. Ibu Dila naik aja, Bu. Itu linknya tersedia di situ. Ya, dari Fokus. Nah, Bang Fadil juga mengeluh ya kepada kita mengenai orang ini. Jadi kalau apa-apa itu minta duitnya ke Bang Fadil gitu. Karena kan dari Al Hayat sudah diblokir ya. Terus dari donatur besar lagi sudah diblokir juga. Saya lupa namanya, nggak usah sebutkan namanya deh ya. Lalu dia mulai minta sana minta sini. Nah sekarang kan dia lagi gencar di TikTok ya nyari koin lah ya. Dinaikin aja Gat, dinaikin Gat. yang Ya udah. naik dinaikin aja. Udah. Terus ada lagi, nah karena di komal-komal apologet Kristen Indonesia itu dia nggak dapat tempat, lalu dia masuklah ke komal-komal yang sepi-sepi. Ya, saya akan tunjukkan video di mana ketika saya masuk ke komalnya Ion, saya cuma komen ya, ketika ada dia saya komen butuh duit, saya langsung diblokir ya. Jadi apa ya, mereka memang nggak mau terima kritik ya, begitu. Nah mengenai kasusnya si Elia juga, Elia itu sudah bertobat ya, dan itu kan kisah masa lalunya yang seharusnya kalau dia sudah bertobat ya sudah, Tuhan aja sudah menjauhi ya dosa perbuatan lamanya, dia buang itu ingatan perbuatan lamanya from the west to east ya, jadi dari barat ke timur sudah Tuhan lupakan, tetapi dia justru ungkit karena dia memang mengancam ya, dia mengancam kalau tidak bisa ikut ke Amrik ya, kan Elia Myron memang diungsikan kan, kalau dia nggak bisa ikut dia akan bongkar Elia Myron, ternyata terjadi. Nah sekarang dia sebenarnya mengancam akan membongkar donatur yang besar-besar ya. Kalau itu terjadi, jadi kita tahu siapa dia kan. Nah ini dia bahkan nantangin ya, dia itu menghubungi Zuma. Saya nggak tahu apa maksudnya menghubungi Zuma. Mungkin mau apa namanya, memberi info-info siapa saja, nomornya siapa saja, ya kan, siapa saja, ya. Iya benar Ibu Blessing, jadi si LW ini ngaku-ngaku bundanya Elia Myron, kemana-mana dia ngaku, saya ini mamanya Elia Myron, saya ini mamanya Elia Myron, ngaku ke saya pun seperti itu, nggak malu ya, ngaku-ngaku Ya ini ada dia itu, nah ini dia, saya sampai masa sih dia ini maknya Elia Myron, kok mukanya jauh banget, yang ono mukanya buntet, bantet, loh kayak kentang, sedangkan si Elia Maro kok cakep begini, apa salah cetak apa gimana, gue kagak tahu. Nah langsung aja Gat, di sini ada Ibu Dila yang katanya punya info baru lagi.
Di sini juga ada Elia Myron ya, saksi mata ya. Saksi mata. Tadi saya bilang kan dari info yang saya dapat Elia cuma nginep seminggu, tapi si LW ngakunya Elia nginep sama dia kasih makan, dia kasih duit selama 6 bulan. Ya, dibeliin baju, dibeliin semua kebutuhannya itu selama 6 bulan. Dalam hati gue, wih, ini orang baik banget, 6 bulan nampung orang, kasih makan, kasih baju, ya, duitnya banyak juga, gitu. Karena kan kalau nampung orang pasti keluar duit dong. Ternyata. Silakan Ibu Dila yang punya info, nanti kita ke Elia ya. Oke, Shalom Bu Linsi. Bu Linsi lagi, Bu Dewi Bulan. Nanti takut salah lagi. Pak Sang, Elia. Jadi gini, saya sebenarnya data-data ini udah dapat dari awal-awal kemarin. Padahal saya sudah bilang ke beberapa teman-teman berhati-hati. Nah, ternyata teman-teman tidak mendengarkan, ya sudahlah, akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, jadi saya dapat info baru, dia akan ketemu Zuma di Jakarta. Dia akan ketemu Zuma di Jakarta. Ini. Saya, nah, ini dia. iya. Ya, nah sebelumnya waktu itu dia ngajak saya untuk ketemu di hari ulang tahunnya, Februari kemarin. Nah, terus Razi sempat ngomong begini, Bunda hati-hati. Razi waktu itu masih Kristen kan. Saya bilang kenapa? Hati-hati. Ternyata dia ngundang Zuma juga, ngundang Riva juga. Nah, datanglah si Yuni, pokoknya sama anak-anak Astaga itu kan. Nah, saya beruntung nggak datang, ya. Nah, ternyata tadi saya dapat info, Veilit, ya, dia akan bertemu Zuma. Kemungkinan akan membongkar data-data para apologet. Begitu ya dari yang saya dengar. Kemudian, bukan cuma itu Bu Linsi, dia ini, Elia sebagai saksi. Bu DB. Bu DB. Saya ingatnya. Ya. Itu Ya. Linsi tetangga sebelah. Tetangga sebelah, oke. Ini sama aja kita reuni ya Bu DB ya. Ya, jadi beliau ini nggak tahu, Elia nanti bisa jelaskan apakah dia punya suami atau tidak. Waktu itu dia telepon saya pas dia lagi di rumahnya. Saya bilang, Bu, Emak tinggal sama siapa? Ya sama anak-anak saya, sama suami saya. Oh, saya pikir ibu sama kayak saya single mom. Saya ngomong begitu. Enggak kok, saya punya suami. Nah, kemarin coba Bu DB lihat tuh, ada di situ surat pernyataan orang hilang. Eri Wijaya namanya, di atas tadi. Iya, di sini nih. Ini ya. Tuh, agama apa Bu DB? Islam. Nah, ini tuh adalah teman kumpul keboknya. Dia menyampaikan surat kehilangan ini orang ke Pak RT, tembusannya Pak RT ke kepolisian di Kelapa Gading untuk mencari orang hilang. Si Erinya hilang Orang mungkin hilang. karena nggak bayar kontrakan kali, makanya dicariin. Ya mungkin uang untuk kontrakan dilarikan sama si Eri ini, ya kita nggak tahu kan. Itu ceritanya. Nah, mungkin Elia bisa menyaksikan waktu Elia di sana ada suaminya apa enggak. Nah, dengar cerita Pak RT bilang dia nggak punya suami. Nah, ini nih sudah istilahnya melanggar kekudusan, ya kan? Udah gitu. Yang gue dengar juga dia janda. Lah iya, makanya setahu saya dia janda. Waktu saya telepon dia bilang ada suaminya. Itu loh Bu DB. Nah, Beres ya. jadi dia ini menipu. Saya punya rekaman suara Bu Mantu. Semuanya saya punya Bu DB. Namanya nggak usah disebutin, Bu. Ya, Ibu itu ya, Ibu donatur itu. Ya, saya punya Ibu, ya. rekaman suaranya. Saya punya video ketika polisi datang ke rumahnya. Kemudian VN suaranya si LW Polisi ini. datang ke rumahnya ngapain? Polisi datang ke rumahnya mau ngambil motor yang dia bawa. Tadinya motor itu untuk Razi. Nah, kemudian Ya, terus direbut sama dia ya? karena dianggap si Razi gak bisa bawa motor. Diambil sama dia. Oh,
Oh gitu, maksudnya apa, Nah, buat dijual gitu kali ya? iya, ini banyak Oh peristiwa rentetannya gitu. Bu Debe, banyak banget. Kemudian Sebenarnya bahkan Pak Razi juga Jeki, banyak cerita ke saya sih. iya, Razi juga cerita sama saya. Makanya saya bilang kita nggak bisa nyalakan Razi sepenuhnya. Nggak bisa. Sebenarnya tuh kita bersyukur Razi ini seperti itu. Kenapa? Akhirnya semua terbongkar. Kalau Razi nggak begitu, nggak kebongkar kayak begini, Bu. Nah, sekarang Iya dia live benar. sama si Ion, sama Apiang. Saya Iya langsung lah, foto. apa namanya, saya masuk, saya rekor sih ya. Saya masuk Mm-mm. di situ, saya komen butuh duit, langsung saya diblokir. Nanti saya kasih Lah, videonya. Nanti saya apa namanya, sebarkan videonya. iya, Sama saya juga. foto tadi screenshot siapa-siapa aja yang masih berafiliasi dengan dia. Nah, saya cerita sedikit, Bu. Waktu itu Kiai Murtad live berapa bulan yang lalu ya, sebulan lah yang lalu. Live dia membongkar kebobrokannya api yang Aha, VCS itu. Nah, aha. tiba-tiba dia naik. LW naik, marah-marah sama Kiai Murtad. Dia bilang, kalian sok-sokan mau membongkar aib orang lain, sedangkan di dalam diri apologet aja punya aib. Ya Dia dia sendiri sebarkanlah. ternyata. Nah, iya dia bilang yang masalah Elia yang itu bla bla Elia, bla segala macam itu, Bu. Awal mulanya di komalnya Kiai Murtad itu. Dia Dia ngamuk-ngamuk. sebenarnya udah ngancem. Jadi yang Betul. soal Elia itu dia udah ngancem ya. Dia ngancem gini, kalau dia nggak bisa ikut Elia keliling-keliling Asia ya, dia akan bongkar identitas Elia, gitu kan. Lalu Iya, kan dia dipulangkan tuh oleh Al Hayat kan, 15 juta kan lumayan banyak, nggak bisa dong masa 15 betul, juta habis dalam 3 hari, gila betul. ya. Nah, dipulangin dong, ya kan. Orang ini untuk Elia kok, bukan untuk siapa Betul. si Mama Tambem itu loh, ya double agent itu, Iya. ya kan. Itu kalau anak-anak bilang ikan buntal, Bu. Ikan buntel, iya. Ya apalah gitu loh. Lah, setahu saya Elia Myron juga sudah bertobat. Itu sudah kisah lama, ya. Elia berani Makanya mengungkapkan itu karena dia sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat, ya sudah, kenapa dibongkar? Ya, kalau saya, kalau kalian masih mengungkit masa lalu saya, mungkin masa lalu saya lebih jahat daripada Elia. Gitu loh, nah, ya. iya kita semua punya masa lalu. Bu Debe kan tahu Kita semua gimana punya saya, masa benar nggak? lalu. Ya, Iya. ya lanjut, Jadi saya lanjut Bu ya. Dia. Nah, begitu juga yang dia ancamkan ke Razi. Razi telepon saya nangis-nangis, Bu Debe. Ya. Dalam kondisi panik, akhirnya Razi tempuh jalan balik lagi ke Islam. Nah, ini ceritanya. Iya, aku sih Nah, sudah kasih warning si Raji, kayak kamu iya, hati-hati lah saya sama udah dia. kasih juga, saya bilang hati-hati. Gimana ya Bunda bla 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 bla. Oke, Razi juga salah, tapi dengan hal ini semua kebongkar kan. Nah, habis gitu Iya, saya udah curiga, ini orang kok sangat membela api ya. Ada apa dengan api? Nah, mulai beruntutan. Nah, saya sudah kasih warning ke teman-teman kayak Pak Wahyu waktu itu. Semua nggak ada yang percaya, oh bahkan Pak ternyata Bombong Raji saya sudah ngomong nasihat. ke Budila juga ya, bukan Iya, cuma ngomong ke nangis dia saya telepon doang ya. saya, Bu. Iya, Iya, ya. Saya ngomong ke teman-temannya, oh masih percaya, udahlah. Saya bilang, biar Tuhan saja yang membongkar semuanya. Nah, inilah saatnya ya. Dia masih koar-koar live di YouTube, di TikTok, Bu. Sekarang masih live. nyari Nah, tapi yang koin. Bu Debe sama Pak Sang, Bu Debe lah, kita orang lama ya di BAFF, tahulah siapa Apiang. Iya tahu. Ya kan? Nah, Saya mau dengar si Elia nih. nah sekarang coba Elia deh, dari Selama versi Elia. Elia tinggal di sana, apa yang Elia lihat? Shalom. Shalom Elia. Shalom Elia. Langsung aja El. Ya jadi sebenarnya saya itu nggak mau ya ikut campur masalah hal-hal seperti ini. Cuma saya kasihan, takut banyak korban yang lagi di dalam. Saya juga
ketika tahu dan ketika saya kemarin itu dipermalukan sama beliau itu, saya udah apa ya, udah nganggap itu biasa aja lah gitu, ya udah nggak apa-apa, saya terima aja gitu. Kalau saya mau permalukan dia waktu itu kan juga bisa aja, cuma saya nggak mau. Dan mungkin yang disampaikan ke kalian itu mungkin hampir 100% itu bohong semua ya. Saya itu tinggal di rumahnya dia itu bukan karena saya tidak ada tempat tinggal di Jakarta, saya punya. Tapi saat itu kondisi saya memang lagi butuh seseorang yang I wanna yang saya mau ngobrol bareng gitu. Dan saya pikir anak-anak apologet itu adalah orang-orang yang tepat karena kan tahu Tuhan dan lain-lain gitu kan. Ngerti lah gitu. Nah, saat itu juga saya hubungin dia karena memang saya dekat dengan beliau gitu. Ya lumayan dekat lah dengan beliau. Udah pada saat itu pertemuan pertama kita ketika ada Kak Ica juga, saat itu kita ke Bogor bareng sambil makan-makan gitu lah. Nah, kita ketemu, ya saya cerita semua lah sama beliau, saya cerita banyak hal, saya cerita itu tadi masa lalu saya, yang saya alami sekarang dan lain-lain. Ya puji Tuhannya beliau waktu itu terima saya gitu loh. Dan saya nyaman aja dengan itu karena beliau adalah orang yang bisa apa ya, saya ajak cerita, saya ajak ngobrol bareng gitu. Nah, aku itu di rumah beliau itu selama 1 minggu. 1 minggu kurang, ya. Kalau beliau bilang ke publik itu ada yang versi 6 bulan, ada yang versi 3 bulan di live-nya kemarin. Nah, saya juga bingung yang benar yang mana. Tapi yang paling penting saya di rumahnya hanya kurang dari seminggu. Itu ada saksinya, ada Joseph, apologet dari Katolik dan juga Ko Charlie. Ya. Kemudian selama di rumah beliau itu saya tidak dapat uang ataupun saya pun nggak tahu. Saya terkejut ketika Al-Hayat bilang ada uangnya dikasih 15 juta gitu kan. Saya nggak tahu itu ada uang karena nggak sampai ke tangan saya, itu nggak ada. 10.000 sepeser pun itu nggak ada sampai ke tangan saya. Jadi saya beli obat, terus beli makanan, kalau lagi mau makan itu pakai uang saya sendiri. Tapi saya nggak permasalahin itu ya. Nah, saya itu baru tahu juga baru kemarin dari Bu Sofi. Jadi dan di rumah itu saya nggak nemuin siapa-siapa selain beliau, putrinya, dan 1 ekor anjing. Saya nggak nemuin siapapun, ada laki-laki lain dan lain-lain. Memang saya nggak temui itu. Ya. Itu yang saya lihat di rumah beliau waktu itu, gitu. Jadi ya setelah itu kita mulai konflik lah karena waktu itu masa-masa genting. Dan beliau pernah ancam saya buat lapor ke MUI segala macam gitu, ngancam-ngancam saya. Jadi yang saya nilai memang motifnya dia ini itu adalah memang apa ya, saya nggak tahu, nempel ke saya biar dapat duit. Ya, itu yang saya lihat. Kenapa? Karena saya nggak ada Elia, bentar ya aku potong. Kamu tahu nggak banyak donasi masuk untuk kamu melalui Rizky Lina? Aku nggak ada terima uang apapun dari dia. Aku tidak terima uang apapun dari Lina Wijaya. Tidak ada. Jadi memang nggak ada. Ya. Nah saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman apa gitu ke saya, tapi saya nggak ada terima uang apapun. Saya nggak ada. Gitu. Ya. Jadi kalau dibilang saya terima uang dari dia itu nggak ada, saya terima uang. Tidak ada, saya katakan tidak ada. Gitu. Dan ya memang motifnya itu karena uang ya. Karena ketika kemarin itu saya keliling Asia, itu dia juga pengen nempel terus gitu loh. Pengen ikut ke saya gitu. Cuma saya bilang nggak usah gitu, nggak usah sampai jauh-jauh lah gitu. Sampai
sampai ada batasnya lah. Dan setelah itu saya pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia tiba-tiba marah-marah sama saya. Marah-marah itu nggak jelas. Saya pikir ini orang kenapa gitu, rada-rada apa gitu kan. Saya juga nggak tahu. Rada-rada aneh lah gitu. Kok mulai nyerang saya, ngungkit-ngungkit apa yang saya beritahu ke dia dan lain-lain gitu. Dan mulai ikut campur ke ranah keluarga saya. Diurusin semua sama dia. Dan pada akhirnya saya bilang tegas, saya udah nggak mau lagi komunikasi sama Anda karena ternyata Anda itu toksik sekali. Bukannya saya dapat penghiburan, bukannya saya malah baik, dapat yang baik, tapi malah yang buruk gitu. Yang saya bingung, kenapa dia mu'alaf? Dia mu'alaf memang karena cari duit, Bu. Itu sesuai dengan pernyataan Pak RT-nya, ya. Sesuai pernyataan Pak RT-nya. Apa Pak RT-nya bilang? Pak RT-nya bilang, dia mu'alaf sudah 2 tahun yang lalu. Saya kasih voice note Pak RT-nya ke Pak RT sama polisi, sama dia juga, ke Pak YP. Nah, Pak RT-nya tuh bilang dia sudah mu'alaf, udah 2 tahun yang lalu. Pak admin gak usah disebut namanya, Bu. Oh ya, sorry, lupa saya Bu Debi. Ya, nah, jadi sudah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Kenapa? Buat bisa dia cari pinjaman uang. Itu pengakuannya. Karena kalau buka website di Istiqlal pasti ketahuan, pasti ada nama dia. Nah, kemudian dia sampai 2 tahun tidak bayar kontrakan. Nah, yang punya kontrakan marah, makanya dia cari-cari cara lah. Kan kontrakannya tuh 1 tahun tuh 50 juta, Bu. Buset. Iya. Nah, jadi dia ini intinya mu'alaf itu karena bisa dapat pinjaman uang. Begitulah kira-kira. Nah, makanya saya bilang sama Apologet, saya bilang kita berhati-hati. Kita kadang nggak tahu loh ya. Bahkan saya sebegitu dekatnya saya sama Daniel ya, sama Kiai Murtad, udah seperti anak saya sendiri. Bahkan dia tuh sangat sayang banget sama Sisi. Itu saya tidak pernah minta KTP-nya, datanya, apapun saya nggak pernah minta. Cukup tahu dan saya nggak pernah minta. Ya, kenapa? Kita takut, Bu. Suatu saat misal HP kita hilang, terus jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya selalu bilang begitu, gitu. Nah, sekarang kan kelimpungan semuanya. Waduh, nomor WA aku kan ada sama ini, sama. Nah, ini nih. Maka saya bilang kita jangan terlalu percaya sih kalau saya bilang. Ya percaya boleh ya. Kalau sama Bu DB kan kita sudah kenal bukan setahun 2 tahun, benar nggak Bu DB ya? Iya. Maka saya bilang kayak begini 4 tahun ini. kita kenal, Bu. Hampir 4 tahun ya? Lebih kali Bu, lebih iya sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Nah, kalau saya bilang sih kenapa ini bisa terjadi? Coba Bu DB lihat rentetannya tuh selalu berdekatan banget. Dari mulai masalah waktu itu sebelum Razi ini dia dengan Mikana. Habis Mikana berantem lagi dengan siapa gitu. Terus masalah Razi, masalah Razi. Sebelum masalah Razi, masalah Elia. Kemudian Razi. Kemudian rentetannya cepat banget. Nah, harusnya ya teman-teman yang terutama yang main TikTok ya, Apologet yang di TikTok. Terlalu sombong dan gak solid. Beda sama kita Bu DB, bener gak? Pak Sang coba lihat, kita kurang solid. Sehingga kita nggak tahu sama sekali apa sih yang terjadi. Kalau kita solid, seperti kita zaman dulu, Bu DB ya, nggak lama, semua bakal ketahuan gitu loh. Maka saya bilang, di WFM sih adem-adem aja ya, Gat ya. Makanya gitu loh Bu DB. Maksud saya orang-orang yang di YouTube, kita teman-teman yang main YouTube sudah lama, adem ayam aja Bu DB. Bener nggak? Nah ini coba lihat yang di TikTok nih, maaf ngomong, terlalu tinggi hati gitu dan gak solid. Kalau kita tuh bersatu ya kayak begini tuh cepet banget, karena dia kalau di rombongan kita, di grup-grup Apologet tua-tua istilahnya ya, yang Apologet YouTube, dia tuh nggak dianggap
Benar nggak Bu DB? Nggak ada namanya. Ya, kalau di TikTok mungkin gampang dia bohong-bohongin orang. Kalau di YouTube kan di Zoom nggak bisa segampang itu dia bohongin orang. Nah, itu yang saya lihat sih Bu DB. Cuman ya berterima kasih sama Tuhan sudah dibongkar semuanya itu. Semua kaget ya, yang kaget ya kaget lah. Tapi Elia, kamu nggak usah takut. Tuhan pasti lindungi kamu. Jangan pernah takut. Dan keluarga kamu itu aja, kamu nggak usah takut. Seperti waktu kemarin di komalnya si siapa, Kiai Murtad, berdoa dan berjaga-jaga. Lain kali jangan lepas kontrol, jangan terlalu percaya dengan orang. Gitu Bu Linsi. Bu Linsi lagi Bu DB, ya kan? Ini ada Lina nih. Lina ada informasi apa Lina? Ini apakah Lina Wijaya? Shalom. Bukan. Shalom juga. Oh, kirain Lina Wijaya. Ya, silakan Pak. Jadi Ini saya manggilnya Pak apa Bu nih? Bingung nih. Ya, di dua alam saja Bu. Aduh. Ya. Bahaya. Jadi ini saya mau bertanya. Ini mungkin pertanyaan semua netizen Bu, yang ada di live chat dan ada yang di dunia YouTube dan TikTok. Pertanyaan saya itu simpel Bu. Sekarang Lina Wijaya itu Kristen atau Islam? Nah, karena begini. Saya melihat dia tadi, dia live di roomnya, sementara dia situ membicarakan tentang kekristenan. Saya typing di situ, langsung dia bisukan. Dan banyak juga teman-teman yang menanyakan situ, Ibu ini Islam atau Kristen? Langsung dia bisukan. Nah ini kan, masa kita mau bertanya sama orangnya, dia langsung memut kita kan? Ini kan, jadi kita tidak tahu mau bertanya kemana. Jadi siapa tahu ada pencerahan, apakah si Lina Wijaya itu Kristen atau Islam sekarang? Supaya teman-teman di bawah bisa jelas juga. Ya, makasih. Ini saya jawab ya. Ya. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Bu Dewi. Oke, saya coba jawab boleh Bu? Iya. Ya, gini loh. Dia kan mu'alaf itu kan 2022, berarti 2 tahun yang lalu. Nah, ya kan? Sementara di tetangganya, di RT-nya, taunya dia itu adalah masih mu'alaf. Masih Islam. Tetangga-tetangganya kan taunya begitu. Bahkan Pak RT-nya pun, saya siap jadi saksi. Nah, ayo gimana tuh? Ya, itu. Nah, Ini saya tidak bisa tahu. dipanggil nggak nih? Oh, itu saya nggak punya nomornya, Bu. Kita Dia tanya bahkan ke kalau rumput yang misalnya di bergoyang, bawah ranah hukum, dia siap jadi saksi. Dia bilang begitu. Saya ada VN-nya kok dia ngomong begitu. Nah, terus yang jadi masalah saya nggak tahu dari Islam, dari mu'alaf orang yang meninggalkan Tuhan balik lagi ke Kristen, apakah harus baptis? Nah, kan itu kan kita nggak tahu. Nah, ini juga ya ada tim yang juga sudah ke GRII, ke gerejanya melaporkan ini. Ya, gerejanya juga terkaget-kaget. Ya, Iya. masalahnya kan teman-teman, kita bukannya mau menjatuhkan satu sama lain ya, tetapi kayaknya ini semakin banyak korban. Ya, saya duri dalam daging ini, Bu. Saya diam selama 3 bulan, ya. Maksud saya diam karena ya nggak perlulah membongkar gitu kan. Mungkin nggak etis lah. Tapi kok semakin hari korbannya semakin banyak gitu loh. Saya juga diingatkan sama admin, hati-hati ya, karena dia sudah tahu banyak donatur-donatur besar-besar, bahkan dari Habaget ya, Pak Habaget itu siapa namanya, Pak Effendi Usman. Pak Effendi Usman bahkan komplain juga gitu kan, Pak Habaget. Nah, loh kok sampai ke Pak Habaget, Pak Effendi, loh sampai ke Fokus, sampai ke sini, sampai kok komplainnya ke saya, yang bikin saya gatel, kok mereka komplainnya ke saya nggak tahu apa-apa, makanya gugat juga nanyanya ke gue, terus yaudah kan kita bongkar deh, ya dengan segala resiko, dan juga menghindari banyaknya korban yang jatuh, ya udah kita bongkar ya Gat ya. Akhirnya kita buka hari ini. Nah, saya sih berharap teman-teman yang
pernah bersangkutan dengan yang satu ini, ya, naik deh ke sini. Kalau perlu Lina Wijaya saya undang masuk deh. Jangan cuma nonton doang. Klarifikasi lah di sini. Ya, kau kalau mau klarifikasi di sini dua pihak. Ya, jangan cuma kau sendiri lalu komen-komen ditutupin. Ya. Nanti saya juga akan share di sini. Saya akan share. Oh, ini saya stop screen dulu, ya. Saya akan share screen. Sekalian kasih lihat yang tadi pagi tuh. Nah, iya, ini Dua saya akun mau share dibisu ya. nama Pion, sama si Payon tuh gila bener. Ya. Ini semalam nih. Semalam waktu saya ya, jadi pagi siang waktu kalian deh. Cuma sebentar, cuma 1 menit 12 detik. Coba Anda perhatikan yang di sebelah kanan ya, ini kan Dewi Bulan sudah bergabung nih. Ya, Dewi Bulan sudah bergabung. Kita lihat ya. Pernah, ya. Pernah nggak Bapak Jokowi dikabarkan juga itu apa keturunan Cina yang bla bla bla? Nah, Pertanyaan lagi yang terakhir, benar nggak semua itu? enggak. Terbukti nggak semua itu? Tapi Malina kan tidak ada bukti dia. Tapi kalau Malina kan ada bukti. Sebentar dulu. Ngomong sendiri ngomonglah. Ya. Yang saya tanya lagi, apa respon Bapak Presiden Jokowi dengan semua itu? Nah, ini di sini Anda lihat ya, di sini saya komen di sini butuh duit, ya. Ini saya komen di sini nih. Kursor saya kelihatan nggak, teman-teman? Kursor saya kelihatan ya. Ini saya komen di sini butuh duit, ya. Lalu lihat nih sebentar lagi. Jadi enggak semua orang nomor 1 aja bisa komen saya langsung dihapus, ya kan? Komen saya langsung dihapus, lalu lihat nih. You were muted by creator Ion for this live. Jadi saya di mute, ya. Nah setelah itu lihat nih. Gituin. Saya diblok oleh moderatornya si Dina, ya. Saya langsung diblok, jadi nggak bisa mengikuti live mereka. Pertama saya di mute dulu, lalu saya diblok, ya. Nah kita lihat lanjutnya. Gue diblokir sama host. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Kalian sudah lihat sendiri bagaimana pandangan teman-teman apologet ya, yang mengaku apologet. Sorry ya, bukan apologet, tapi mengaku apologet. Mengaku apologet Kristen, padahal menurut saya mereka lah Polycarpus, mereka lah sumber masalah, mereka lah yang membuat perpecahan di negara kita. Dan sekali lagi, saya pertegas, kalau saya secara pribadi, lewat channel saya, yang saya lawan adalah Polycarpus. Kita tidak ada masalah dengan agama. Yang kita lawan adalah oknum-oknum yang membuat perpecahan ini. Dan saya setuju bahwa para Polycarpus, oknum-oknum ini, harus segera dibereskan, agar negara kita kembali damai, agar negara kita kembali menjunjung tinggi toleransi. Karena ini sudah dilanggar, sudah dipermainkan agama ini oleh orang-orang ini, oleh para Polycarpus ini, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang menganggap kedua orang ini adalah pahlawan, coba kalian review ulang. Coba kalian review ulang, kalian lihat sendiri track record mereka, ya bagaimana kisah mereka, dan kalaupun ada yang bilang, loh mereka sudah bertobat bang, kan gitu. Apa sih kan ada yang ngomong gitu? Mereka sudah bertobat. Ya sudah, kalau kalian menganggap mereka sudah bertobat, itu hak kalian. Itu hak kalian. Tetapi kalau saya, mohon maaf, saya tipikal nggak gampang percaya. Saya tipikal nggak gampang percaya. Apalagi kalau orang tersebut mengatakan dia bertobat karena memang dia tidak punya pilihan lain. Ada orang tiba-tiba kita lihat, loh, dia udah nggak berbuat jahat sekarang. Dia tidak menyakiti orang lain lagi. Dulu dia adalah pembunuh. Dulu dia yang memburu murid-murid dan sebagainya. Dia bertobat. Saya akan lihat benaran bertobat atau tidak. Setelah saya cek, loh,
Rupanya dia bertobat karena nggak punya power, karena sudah tidak punya kekuasaan. Ya bisa jadi itu adalah sandiwara belaka. Sama kayak logika. Bisa jadi karena dia terpojok. Kalau sempat dia dilaporkan, maka dia akan sendirian. Tidak ada yang membantu. Maka dia berpikir, udahlah, pindah ke sebelah. Ikuti cara Yuni. Kan gitu. Ikuti cara Bu Yuni. Dapat makan dulu Bu Yuni kan? Saya rasa kalian sudah familiar ya dengan Bu Yuni. Bagaimana dia dipelihara oleh Laskar Polycarpus. Dan itu diakui sendiri oleh Bu Yuni dan juga para Polycarpus. Sekarang sudah nggak dipakai lagi. Tapi selama 1,5 tahun, dia dipakai. Dia dipakai. Jadi logika, itu nggak punya pilihan. Kalau menurut saya ya, ini penilaian saya pribadi. Banyak orang tiba-tiba bertobat. Contoh, saya kasih contoh ada orang nggak berjudi lagi. Loh, nggak main judi lagi kamu? Nggak main perempuan lagi? Iya, saya sudah bertobat. Rupanya punya cek, udah nggak punya duit dia teman-teman. Karena sudah bangkrut. Jadi dia bertobat karena sudah bangkrut. Tapi begitu, tahun depan, 2 tahun lagi, punya duit, mulai lagi dia teman-teman. Mulai lagi berjudi. Saya dapati orang seperti itu banyak sekali. Banyak. Jadi bertobatnya itu musiman. Bertobatnya musiman. Nah, ini yang kita harus jeli, harus perhatikan betul-betul. Kalau saya cuman sharing ya, cuman memberikan pandangan saya. Sekali lagi, kalau teman-teman berpikir, wah dia sudah bertobat bang, nggak apa-apa gitu kan, ya silakan. Itu pandangan kalian. Tetapi menurut saya, orang seperti ini oportunis. Oportunis. Dia melihat ada kesempatan. Dia melihat, wah nyebrang sajalah untuk menyelesaikan masalah saya. Nggak apa-apa. Saya serang agama saya sendiri. Itu yang pertama. Terus kalau kita bicara Lina Wijaya, sudah banyak ya orang-orang yang memberikan testimoni, sudah banyak apologet-apologet sebelah yang sudah ngomong siapa itu Lina Wijaya. Dan saya rasa udah sangat cukup lah. Kecuali kalian nggak percaya dengan apologet-apologet Kristen itu, yang ngaku apologet Kristen ya, sekali lagi yang ngaku. Kalau kalian nggak percaya sama mereka, ya bisa jadi. Tapi kalau kalian masih percaya omongan Pak Bom Bom dan kawan-kawan, tolong kalian review. Tolong kalian pertimbangkan Lina Wijaya ini. Kan seperti itu. Dan sekali lagi buat Lina Wijaya, jangan berpikir, wah kamu benar gitu. Kita juga mengantongi kan, bagaimana hujatan-hujatan Lina Wijaya. Banyak bukti-buktinya. Seperti yang saya tampilkan tadi, bagaimana dia menghujat Allah. Luar biasa. Luar biasa orang-orang seperti ini. Dan ini karena belum kena batunya saja kan gitu. Belum kena batunya saja. Itulah saya bilang, kadang kalau kita bicara dunia ini ya, kita akan melihat bahwa ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan. Tetapi itu hal yang wajar, namanya dunia. Saya berkali-kali ingatkan kepada teman-teman, yang namanya dunia ini, ya penuhlah dengan sandiwara, ketidakadilan, kemunafikan, dan sebagainya. Karena yang adil itu nanti. Dan yang adil satu-satunya itu Allah. Yang maha adil itu Allah, selebihnya enggak. Manusia ini apa sih gitu? Seobjektif-objektifnya seseorang, kadang bisa subjektif juga. Kadang bisa subjektif. Seobjektifnya hakim. Coba, yang sedang dia tangani, ternyata gurunya, ternyata pamannya sendiri, ternyata mertuanya. Coba lihat, pasti akan ada sedikit yang berubah. Ya, walaupun sedikit. Itulah saya bilang manusia itu, kita nggak bisa harap sempurna. Nggak mungkin. Nggak mungkin, teman-teman. Itulah kayak tadi saya bilang ya, hakim, ya kepolisian, jaksa. Biasanya mereka, kalau kasus yang berhubungan dengan saudaranya, itu nggak boleh tangani. Kasih ke temannya. Kasih ke temannya. Supaya apa? Ya, supaya itu penilaiannya jangan sampai nanti menjadi subjektif. Manusia tuh tempatnya salah kok. Ini kita harus akui. Manusia itu penuh dengan khilaf. Itulah kita selalu minta apa? Tuntunan. Kita minta tuntunan dari Allah. Kalau teman-teman yang lain, ya tuntunan dari Tuhannya gitu. Supaya tidak salah langkah. Jadi, aduh, saya kalau bicara
Polikardus ini ya udah cukup lah. Ya, banyak sekali saya lihat bagaimana kelakuan mereka, bagaimana mereka mempergunakan agama ini untuk menjadi ladang pencarian mereka. Mereka hujat agama orang, mereka hina agama orang, mereka buat perpecahan. Dan saya masih menunggu sebenarnya. Saya masih menunggu bagaimana pemuka-pemuka agama ini bisa membereskan hal ini. Jadi pemuka agama dengan pemerintah harus bekerja sama untuk membereskan ini semua. Supaya ini tertib. Dan saya orang yang paling setuju, teman-teman. Kalau Komal, ya, akun-akun TikTok maupun YouTube lah, ya, maupun YouTube yang membahas agama ini, udah dihapuskan. Dihapuskan. Saya orang pertama yang menyerukan itu. Dan kalau kalian nanya saya pribadi, yang saya bahas adalah personal. Ya, saya nggak bahas agama. Tapi kalaupun saya harus tutup, nggak apa-apa, saya tutup. Saya dengan senang hati akan tutup akun, delete akun. Kalau sudah ada, kalau Polikardusnya sudah habis. Karena yang saya lawan Polikardus. Kalau Polikardusnya udah nggak ada, untuk apa lagi channel ini? Kan begitu. Untuk apa lagi channel ini kalau udah nggak ada Polikardus? Nah, ini dulu yang harus dibereskan nih. Polikardus sumber pemecah. Dan sekali lagi, ya, saya ingatkan ya, agar kita ini saudara sebangsa setanah air, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan. Lakukan yang bisa kita lakukan, teman-teman. Suara kita sangat berarti. Suara kita sangat berarti. Mari ya, kita galakkan. Mari kita serukan, teman-teman, untuk persatuan. Kita lawan para Polikardus pemecah bangsa ini. Dan itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan untuk ya, yang sedang menimpa Unirifa maupun Bang Zuma ataupun Nora Aritonang lah pelaporan. Siapapun bisa melaporkan. Siapapun bisa melaporkan. Kalau hari ini ya Bang Dosma Sijabat yang melaporkan, ya, kita nggak bisa bilang, oh nggak boleh dong dilaporkan. Nggak bisa, teman-teman. Itu hak semua orang. Hari ini saya mau melaporkan ya kakek yang jualan di depan rumah saya juga bisa. Saya anggap, wah dia menjual makanan di depan rumah saya, membuat keributan, membuat kotor. Semua orang bisa. Tapi kan nanti pihak kepolisian lah yang akan menyelidiki, akan melihat apakah ada pelanggaran di situ atau tidak. Jadi jangan terlalu sibuk gitu. Ya, jangan terlalu wah ini gini gitu. Karena saya lihat banyak sekali nih teman-teman yang WA menanyakan gitu. Seakan-akan udah macam masalah besar apa gitu kan. Saya bilang santai saja. Santai saja. Setiap orang punya hak. Ya, setiap orang punya hak untuk melaporkan dan biarkanlah kepolisian yang bekerja. Karena yang berhak boleh menentukan bahwa ada pelanggaran di sini itu adalah pihak kepolisian, bukan kita, teman-teman. Kalau kita ini kan cuman memberikan pandangan pribadi, memberikan opini. Tapi kepolisian yang menentukan. Kepolisian yang nentuin. Nah, nanti setelah kepolisian, ya, kalaupun naik, kan ada lagi yang namanya pengadilan. Ujungnya, finalnya adalah pengadilan. Keputusan itu pengadilan. Yang memberi putusan pengadilan. Kalau pengadilan bilang tidak, ya kepolisian ngikut. Kepolisian harus ngikut gitu. Nah, jadi kembali teman-teman, santai saja. Ya, santai saja. Tetapi ya mari kita dukung ya perjuangan saudara-saudara kita. Mari kita doakan yang terbaik buat Bang Zuma dan juga Unirifa dan Nora Aritonang serta teman-teman yang lain tentunya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan terus mendoakan kita semua. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.